قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kita akan mengangkat video dari Habib yang gedabrus kaum muslimin. Dan lagi-lagi, tujuan Habib gedabrus itu biasanya untuk mendoktrin jamaahnya, supaya jamaahnya ini memuliakan kelompok para habaib, ya. Dan kali ini gedabrusnya ini nggak main-main kaum muslimin. Habib ini mengatakan bahwa dunia ini dipegang oleh dua orang Habib, ya. Jadi ini sangat luar biasa klaimnya kaum muslimin. Ini dua Habib ini berarti sudah melebihi malaikat kaum muslimin. Derajatnya sudah seperti sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menguasai segala sesuatu, termasuk, ya, bumi ini beserta isinya. Tapi kalau kata Habib ini, dunia ini yang memegang peranan, ya, yang menghandle, itu ada dua Habib kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Lalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin San. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini, ya, dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, wah yang satu berdakwah keluar, bagi-bagi tugas. Subhanallah, ya. Yang satu yuhibbul khumul, ya. Yang satu Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan, walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar. Selalu saya gandengkan Habib Umar. Saya selalu berdoa, Allahumma hafadz Syekhana Al-Habib Zain wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Allahumma hafadhuma, Allahumma barik lahuma warda anhuma warfa' darajatahuma wa akrimahuma, ya, wa nas'aluka min barakatihima. Terus begitu. Nah kaum muslimin, ya, ini klaim yang mengajak manusia kepada kekufuran sebenarnya kaum muslimin. Ya, kalau klaim-klaim sebatas perkara dunia itu nggak terlalu masalah lah kaum muslimin. Tapi kalau klaim-klaim yang seperti ini klaim-klaim yang nantinya akan digunakan untuk mengajak jamaahnya, ya, untuk mengkultuskan Habib Zain dan Habib Umar tadi kaum muslimin. Ya, indikasinya ke sana. Karena nanti kalau sudah tertanam di keyakinan jamaahnya para habaib bahwa dunia ini yang menghandle adalah Habib Zain dan Habib Umar bin Hafiz, ya, nanti mereka akan berdoa memanggil nama si Zain dan juga Umar bin Hafiz. Karena sudah ada bukti kaum muslimin. Ada bukti dari seorang Habib yang dia mengatakan bahwa ketika kita memanggil nama Habib itu sama dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu karena kemuliaan Habib tersebut kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Arab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Nah kaum muslimin, inilah ujung dari pengkultusan terhadap orang-orang yang dianggap soleh kaum muslimin. Awalnya mereka ini menanamkan kepada hati kaum muslimin, ya, supaya mereka kagum terhadap Zain dan Umar bin Hafiz.
Ya, karena Umar bin Hafiz dan Zain ini sudah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dunia. Ya, katanya dua orang ini yang mengatur urusan dunia ini. Nah, sehingga nantinya ketika mereka bermunajat tentang dunia, mereka akan memanggil nama Zain dan Umar bin Hafiz. Enggak lagi memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, bagi Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tetapi karena sudah ditanamkan kepada hati mereka bahwa dua orang inilah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, diberikan wilayah untuk mengatur dunia ini, ya. Maka sudah tertanam di hati mereka, maka meminta kepada yang mengatur dunia ini, ya. Dan mereka sekaligus nanti akan diajarkan kalau berdoa, bermunajat, panggil walinya, panggil yang memegang urusan dunia. Ya Zain, ya Umar bin Hafiz. Seperti itu kaum muslimin nantinya. Sama persis dengan yang dikatakan oleh Hanif Alatos itu tadi kaum muslimin. Nggak apa-apa manggil Umar Mukhdor. Karena itu pada hakikatnya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti sama lagi memanggil si Zain dan Umar bin Hafiz itu disamakan juga dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ilmu balaghah dan lain sebagainya, ilmu badik dan sebagainya. Padahal kalau kita melihat riwayat orang-orang soleh terdahulu, ya, para nabi itu nggak ada yang ketika berdoa memanggil para nabi yang lain. Nggak ada. Ya. Nggak ada para nabi memanggil para nabi terdahulu di dalam doa mereka. Ya, misal Nabi Muhammad SAW memanggil Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa. Nggak ada kaum muslimin. Begitu juga Nabi Isa memanggil nabi terdahulu. Ya Ibrahim. Nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan di dalam hadis beliau, ya, dan hadis ini hadis yang sahih, ya, riwayatnya dari jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ya, pada suatu hari kata beliau pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada beliau kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dari hadis ini sudah jelas kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW mengatakan, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ya. Wa idza sa'ala fas'alillah. Apabila kalian memohon, kalian meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kamu ada di mana? Coba, ada di langit. Ada di bumi buatan si Hafiz sama si Zain. Umar bin Hafiz sama si Zain. Ya, bumi ini ciptaan Allah. Allah yang menjaga. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bukan Umar bin Hafiz sama si Zain yang menjaga bumi ini. Ya, ini kan klaim-klaim kufur itu namanya kaum muslimin. Ya, dan jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila kalian meminta, mintalah sama Allah. Apabila kalian minta pertolongan sama Allah. Selaras dengan ayat Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan perantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, nggak pernah sama sekali Nabi Muhammad SAW berdoa. Ya, yang dipanggil adalah nabi-nabi terdahulu. Jangankan nabi, malaikat saja nggak pernah dia panggil. Nggak pernah. Ya Jibril, ya Mikail, nggak pernah. Ini kok bisa Umar Mukhdor namanya dipanggil untuk berdoa, ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Kemudian katanya itu sama dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ilmu balaghah. Ini
kalimat kekufuran namanya kaum muslimin. Coba, siapa yang mengajarkan seperti itu? Ya. Para nabi nggak mengajarkan. Dan kalau memang boleh menyebut nama-nama orang soleh ketika berdoa dengan alasan sama dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa nggak manggil para malaikat? Oke lah, malaikat bukan manusia. Kenapa nggak memanggil para nabi? Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada bandingnya kemuliaan mereka. Ya, jangankan nabi, ya para sahabat radhiyallahu anhum saja, ya, nggak ada manusia yang saat ini keistimewaan dia melebihi keistimewaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nggak ada. Para sahabat, ya, sebagian sudah jelas-jelas dijamin oleh Nabi Muhammad SAW surga. Sementara Umar Mukhdor, Zain, Umar bin Hafiz, siapa yang menjamin surga? Siapa? Ya, ini klaim-klaim yang seperti ini bahaya kaum muslimin. Ini doktrin-doktrin yang ditanamkan kepada kaum muslimin yang nantinya kaum muslimin ini akan diajak untuk mengkultuskan Umar bin Hafiz dan Zain tadi kaum muslimin. Dan nanti ketika si Zain dan juga Umar bin Hafiz ini sudah meninggal dunia, ya, nanti akan dijadikan tempat untuk ngalap barokah kuburannya. Kuburannya diagungkan, orang minta-minta di sana. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau klaim-klaim masalah dunia, itu nggak terlalu masalah lah kaum muslimin, ya. Mereka mau mengklaim Indonesia ini milik mereka, mau mengklaim bahwasanya kendaraan-kendaraan, STNK dan sebagainya itu adalah ide dari para habaib, ya terserah. Kalau seperti itu terserah. Tapi kalau sudah klaim-klaim yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, itu berbahaya kaum muslimin, ya. Karena kalau sampai akidah dan ibadah kita tidak sesuai dengan akidah dan ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, binasa kita kaum muslimin. Binasa. Orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, binasa. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yusaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang petunjuk kepada dia, kemudian dia lebih memilih jalan selain jalan orang-orang mukmin, jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan kemana mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, wasaat masiro, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.